Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Keperawatan pada hari ini akan menampilkan simulasi pengarahan oleh kepala ruangan dengan mengidentifikasi standar pengarahan sesuai akreditasi SNARS. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai narator, yang kedua ada Pak Hamdani sebagai kepala ruangan, yang ketiga ada Katim yaitu Vanessa, kemudian ada Zakia dan Niken sebagai perawat 1 dan 2, kemudian ada Lia sebagai perawat IGD, dan pasiennya adalah Fadia. Baiklah, kami akan memulai simulasi kami. Pada suatu hari, di ruangan rawat inap Cendrawasih, seorang perawat IGD mengantarkan pasien rawat ke ruang rawat inap. Silahkan Lia. Permisi, pasien masuk. Ya, silakan Suster Lia. Iya, Suster, ini pasien atas namanya Fadia masuk dengan diagnosa anemia. Nah, tekanan darahnya tadi 70/60, HB terakhir 7. Kemudian di IGD sudah diberi terapi cairan RL Bendeks 5 dengan 2:1. Infusnya 20 tetes per menit. Nah, kemudian tadi juga udah di drip Neurobion 500 mg, juga udah masuk ranitidin 150 mg. Nah, untuk instruksi selanjutnya, pasien membutuhkan transfusi darah sebanyak 2 kantong. Tadi sudah melapor ke UTD. Nah, kabar terakhirnya nanti kalau misalnya darahnya udah siap, UTD bakal telepon. Baiklah Suster Lia, terima kasih. Oke, baik. Permisi. Setelah laporan operan selesai, maka Katim 1 yaitu Vanessa memanggil perawat 1 dan 2 yaitu Zakia dan Niken. Perawat Niken dan perawat Zakia boleh berkumpul sebentar. Ini ada pasien baru dari IGD dengan nama Ibu Fadia ya. Diagnosanya anemia, cairannya sudah diberikan. Kemudian pasien akan dilakukan transfusi darah dan lagi ditunggu dari UTD-nya untuk pemberian transfusi darah. Nanti silakan perawat Niken atau perawat Zakia melakukan transfusi darah ke perawat Zakia ya. Iya, Bu. Setelah laporan antara Katim dan perawat 1 dan 2 selesai, tiba-tiba UTD menelpon dan melaporkan bahwa darah telah selesai dan bisa diambil ke UTD untuk transfusi darah. Dalam hal ini, perawat Zakia akan melakukan transfusi darah kepada pasien atas nama Fadia. Assalamualaikum Bu Fadia. Waalaikumsalam Suster. Ibu Fadia, saya perawat Zakia ya Bu. Saya dinas siang sekarang. Sekarang saya akan memasukkan darah ya Bu, transfusi darah Ibu. Tujuannya kan karena dari hasil labor HB Ibu 7, jadi harus dibantu dengan transfusi darah. Sebelumnya saya itu ya Bu, saya cek suhunya. Baiklah Ibu Fadia, suhu Ibu normal ya Bu, jadi aman untuk ditransfusi darahnya sekarang. Saya langsung pasang aja ya Bu darahnya. Waktunya lebih kurang 10 menit ya Bu. Baiklah Ibu Fadia, saya sudah selesai ya Bu melakukan pasang transfusi darah Ibu. Nanti kalau Ibu ada perlu, Ibu bisa panggil saya di nurse station ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Setelah perawat Zakia pergi, 15 menit kemudian pasien Fadia mengeluh gatal-gatal setelah transfusi. Fadia. Suster. Oh iya Bu, ada apa? Tadi ada perawat yang memasang itu masukkan darah ke saya. Lalu saya merasa gatal-gatal setelah dikasih transfusi darahnya, Suster.
Oh, oke lah ya Bu. Kita stop dulu darahnya ya Bu. Iya suster, ada apa ini? Ya nanti kita kesini lagi ya Bu. Setelah selesai dan menyetop pemberian darah, maka perawat Niken melaporkan kejadian tersebut kepada Katim, yaitu Vanessa. Permisi Bu. Iya, perawat Niken. Bu, saya mau lapor bahwa ada pasien yang mengalami alergi akibat transfusi darah, Bu. Dan saya sudah stop pemberian darahnya, Bu. Baiklah, perawat Niken. Siapa ya tadi yang ngasih transfusi darahnya, perawat Niken? Perawat Zaskia, Bu. Baiklah, nanti saya akan konfirmasi lagi ke perawat Zakia ya, perawat Niken. Ya, Bu. Makasih, Bu. Setelah itu, Katim 1 yaitu Vanessa memanggil perawat Zakia untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Perawat Zakia, Ya Bu, ada apa Bu? apakah tadi perawat Zakia memberikan transfusi darah ke Ibu Fadia yang dengan diagnosa anemia? Oh, iya benar Bu. Apakah udah diidentifikasi sesuai dengan SNARS atau peraturan yang sudah ada untuk transfusi darah ini? Aduh, maaf Bu, saya lupa tadi Bu. Soalnya setelah saya cek suhu Ibu Fadia normal. Jadi saya langsung aja masukin darahnya Bu. Saya nggak ngecek lagi, nggak menyesuaikan lagi RM sama itu Bu. Yang digelang sama di kantong darahnya tadi Bu. Aduh, gimana ya Bu? Maaf Bu. Oh iya, baiklah itu pasien atas nama Ibu Fadia itu mengeluhkan gatal. Silakan Bu Zakia, perawat Zakia lihat lagi ke ruangan ya. Ya, baik Bu. Setelah itu, Katim 1 melaporkan kejadian tersebut kepada kepala ruangan untuk diidentifikasi lanjutan. Assalamualaikum, permisi Pak Dani. Ya, waalaikumsalam. Pak, izin Pak, tadi ada salah satu perawat kita melakukan kesalahan identifikasi saat transfusi darah Pak. Bagaimana menurut Bapak, apakah kita lebih baik melakukan penyegaran atau rapat tentang identifikasi sesuai SNARS gini Pak? Oke, terima kasih perawat Vanessa. Kita akan lakukan besok pada jam 9 kita rapat sama teman-teman yang lain ya. Baiklah Pak, nanti Vanessa sampaikan ke teman-teman lain ya, Ya. Pak. Jam 9 ya. Baik Pak, permisi ya Pak. Ya. Pada keesokan harinya, tepat pukul 9, seluruh perawat dari ruangan cendrawasih berkumpul di ruang rapat. Sebagai kepala ruangan, Pak Hamdani membuka rapat dan menyampaikan beberapa pesan tentang identifikasi pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Niken, Zakia, dan Vanessa sebagai Katim telah hadir pada rapat pada hari ini. Banyak hal yang harus diketahui mengenai pasien kemarin. Mohon tolong jelaskan kepada saudara Zakia bagaimana kemarin pemberian transfusi kepada pasien atas nama Fadia. Mohon dijelaskan. Baiklah Pak Amdani, saya akan menjelaskan. Jadi kemarin Pak, ternyata ada 2 pasien dengan yang mendapatkan transfusi darah Pak. Salah satunya itu adalah pasien Fadia Pak. Nah, setelah saya mau memasukkan darahnya, sebelum memasukkan darahnya itu saya cek dulu Pak suhu Fadia dan suhu pasiennya itu dalam rentang normal Pak. Nah, karena suhunya dalam rentang normal, saya lupa Pak untuk menyocokkan kembali identitas gitu ya Pak di kantong darahnya dengan
identitas yang ada di gelang pasien, Pak. Jadi saya langsung saja pasang transfusi darahnya, Pak. Dan ternyata itu adalah produk darah yang seharusnya untuk pasien yang satunya lagi, Pak, yang seharusnya juga dapat transfusi, Pak. Jadi begitu, Pak. Oke, baik perawat Zakia atas informasinya. Baiklah, untuk kedepannya supaya tidak ada lagi kesalahan identifikasi sesuai SENARS. Saya ingatkan kembali kepada Niken, Zakia, dan Katim. Mungkin para perawat lain juga. Untuk perlu diketahui, itu tidak ada kesalahan, tetapi kurang kejelian aja si Zakia. Mohon nanti untuk pengambilan untuk mendonorkan transfusi darah ke pasien, mohon diingatkan kembali, dipastikan sesuaikan gelang identifikasi pasien dengan nama kantong darah tersebut. Bisa dimengerti oleh Zakia sama Niken? Bisa, Pak. Bisa, saya jelas. Bisa, Pak. Oke, saya ingatkan kembali ya untuk identifikasi gelang untuk mengingatkan kepada Niken, Zakia, dan Vanessa. Untuk gelang kuning itu digunakan pada pasien risiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra. Kemudian pada gelang merah itu pada pasien memiliki alergi terhadap obat. Sedangkan pada gelang biru untuk jenis kelamin laki-laki dan pink pada jenis kelamin perempuan. Dan ungu digunakan pada pasien memiliki harapan hidup rendah atau not exception data DNR. Jadi untuk kedepannya teman-teman apabila untuk memberikan obat ataupun mentransfusi pasien, pastikan gelang pasien itu sesuai dengan kantong transfusi. Saya nggak mau lagi ada kurang kejelian dalam pemberian transfusi sehingga pasien ada kejadian seperti ini. Ingat, gelang pasien sesuai dengan identifikasi sesuai SENARS. Oke? Baik, Pak. Ya. Ada perawat Niken, Zakia, dan Vanessa sebagai Katim. Untuk tambahan itu elemen penilaian sasar sesuai NARS identifikasi yang benar. Itu pertama, pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas. Pasien tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Kemudian pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Dan keempat, pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan atau prosedur. Bisa dimengerti pada Niken dan Zakia dan Vanessa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, jadi saya tidak mau lagi pasien terjadi lagi seperti kayak kemarin ya, pasien terasa gatal di anggota tubuhnya karena ketidakcocokan darahnya, karena ini kurang kejelian. Mungkin diperhatikan lagi, perhatikan dari kantong darah, label, nama rekam medisnya sesuaikan dengan gelang pasien. Oke, saya nggak mau lagi pasien terulang seperti ini. Oke, Niken, Zakia, Vanessa, jangan sampai terulang lagi ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Mungkin rapat kali ini saya akhiri dulu. Silakan Niken, Zakia, Vanessa lakukan perawatan kepada pasien, anggap aja keluarga sendiri. Saya akhiri rapat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.